Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat wal barakat wa bi tadbirihi tahsulul ma'mulat wal muradat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina yawmaz ziham wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidana Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mamari dhuhri wal ayyam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man ahsanu qalam mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqal azim. Amma ba'd, hadaratil kurama al-izza wal ulama, nakhusu dzikran Bapak Gubernur Lampung, Bapak Insinyur Arinal Junaidi, para Forkompimda Provinsi Lampung yang hadir juga Sekjen MUI Pusat yang kita kenal Dr. Buya sampai lupa saya. Amir Shah Tambunan, juga Wasekjen Bapak Doktor apa Profesor ini Azrul Tanjung, Wali Kota Bandar Lampung, juga Wali Kota Metro, Bupati Pesawaran, Bupati Lampung Selatan, Rektor UIN Raden Intan Lampung, Ketua Umum Muhammadiyah Lampung, Sekretaris PWNU Lampung, juga Ketua FKUB Lampung, OJK Lampung, tak lupa PLT Kepala Kanwil Agama Provinsi Lampung, para hadirin hadirat, terutama pimpinan baik Dewan MUI maupun pimpinan harian yang baru dilantik, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya saya bisa hadir di Provinsi Lampung, yang baru saja juga belum hilang dari ingatan kita sebuah perhelatan besar tingkat nasional yang diselenggarakan di Lampung di saat masa pandemi dan berhasil sukses di waktu yang cepat tanpa meninggalkan sesuatu yang meresahkan dan apa yang kita khawatirkan selama ini, membuktikan bahwa
Bapak Gubernur Lampung betul-betul punya komitmen yang kuat, termasuk janji yang telah dicatat dan akan dilaksanakan tadi sudah disampaikan untuk jadi ilmu yang amaliyah, di samping itu juga amal yang ilmiah, bukan sekadar ilmu saja tapi amaliyah. Ini harus memang selalu bergandengan, dicatat dan nanti dibuktikan. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, bahwa sebagaimana di dalam surat Fussilat disebutkan, waman ahsanu qalam mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa di antara yang lebih baik perkataannya, dakwahnya, ajakannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang yang muslim yang berserah diri. Dalam firman ini ada ilmu, ada dakwah, ada ilmu, ada amal. Saat ini baru kita saksikan bagaimana komitmen spiritual yang telah dinyatakan oleh para pimpinan MUI, baik Dewan Pertimbangan maupun Dewan Pimpinan hariannya, semua berkomitmen dan melafadzkan dan mengucapkan baiat sebagai ibarat HP ini di recasing spiritual sebagai bentuk komitmen kesungguhan, karena nilai-nilai apa yang ada di dalam kalimat-kalimat baiat itu sebetulnya sudah cukup sebagai pegangan untuk bagaimana bisa menerapkan, berdakwah, mengajak, menyelesaikan, dan apapun tugas-tugas sebagai pemakmur di bumi ini, karena memang kita ini adalah diciptakan tiada lain untuk memakmurkan bumi ini dengan penuh kesejahteraan, kejujuran, dan keadilan. Bahwa majelis ulama, kata-kata ulama artinya jamak daripada alim, orang yang berpengetahuan. Tentu yang dimaksud baik di dalam Al-Quran maupun di dalam beberapa literatur Al-Kutubus Shafra misalnya, adalah orang yang berilmu dan beramal. Apalagi Al-Quran memberikan kriteria bahwa innama yakhshallahu min ibadihil ulama, hanya ulama lah yang akan mampu menerapkan ilmunya disertai khasyatullah, bukan sekadar menerapkan ilmunya saja sebagai amanat ilmiahnya, tapi khasyatullahnya ini yang selalu mendampingi. Bagaimana detik-detik pelantikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus pengukuhan sebagai Nabi dan Rasul, diturunkan ayat-ayat pertama surat Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini sebagai redaksi baiat atau katakanlah redaksi pelantikan dan pengukuhan kenabian dan kerasulan Nabi besar Muhammad SAW. Ayat yang pertama menyatakan Iqra, bacalah. Membaca tidak kita artikan membaca sebuah tulisan. Memang membaca itu membaca sebuah tulisan, tapi yang dimaksud tidak sesederhana itu. Yang disebut membaca adalah membaca semua apa yang bisa dibaca, baik itu tulisan, baik sesuatu isyarat,
atau keadaan, bahkan ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita, tanda-tanda kebesaran Allah itu harus bisa dibaca. Dalam arti Iqra itu artinya jadilah engkau orang yang punya kemampuan yang tanpa batas. Segala penyelenggaraan yang punya background pengetahuan harus kita dapatkan. Bahkan gelar apapun yang diselenggarakan di dunia ini, dimanapun berada, harus bisa kita ambil. Itu maksudnya. Karena arti secara luasnya Iqra itu perintah agar kita menjadi manusia yang punya kemampuan yang tanpa batas. Tapi kemampuan yang tanpa batas, pengetahuan yang tanpa batas, harus ada pendamping yang akan menetralisir, menyeimbangkan daripada pengetahuan ini. Maka ayatnya menyatakan Iqra bismi rabbik. Tidak hanya Iqra, tapi bismi rabbik sebagai pendamping. Itulah yang dimaksud innama yakhshallah min ibadil ulama. Oleh karena itu penting ini difahami. Tidak ada sebuah kedudukan martabat yang tinggi sebagaimana martabat para ulama itu. Karena ilmu itulah derajat yang tertinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jauh derajatnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas, derajatnya daripada mukmin yang secara umum, orang yang alim itu tidak kurang dari 600 derajat. Selisihnya 1 derajat antara bumi dan langit. Tingginya derajat seorang alim, dalam hal ini majelis ulama, tentu kalau tidak didampingi oleh sebuah kesadaran spiritual sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Alaq itu tadi, maka bahayanya akan luar biasa pula. Ada keseimbangan. Sebuah derajat yang luar biasa, manakala tidak dikelola dengan baik, maka efek dan bahayanya juga akan luar biasa. Imam Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan sebuah riwayat. Di situ disebutkan fid dunya tughyanani, tughyanun fil ilm wa tughyanun fil mal. Walladhi yunjika min tughyanil al ibadah, walladhi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fi atau kama qala. Di dunia ini ada 2 keculasan. Culas, tentu mungkin tidak semuanya mengerti arti culas, atau mengerti tapi kurang begitu familiar di dalam telinga kita. Tapi kalau mungkin culas ini diartikan selingkuh, nah insya Allah banyak yang paham. Kata ini viral sekali. Jadi artinya di dunia ini ada 2 perselingkuhan. Yang pertama tughyanun fil ilm, perselingkuhan ilmu pengetahuan. Nah ini, kalau sudah perselingkuhan pengetahuan, yang hancur nilai-nilai utama, nilai-nilai insaniyah. Ini bahayanya. Maka tugas ulama di sini, bagaimana tanggung sebagai ulama, dalam ini majelis ulama, untuk meluruskan, untuk bagaimana masyarakat tadi sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Gubernur, agar betul-betul majelis ulama ini menjadi pemersatu, penyeimbang. Apalagi dalam majelis ulama ini kumpulan dari berbagai organisasi keagamaan. Ini adalah sebuah ujian bagi kita, bagaimana kita bisa melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan kelompok, kita leburkan di dalam suatu majelis ulama ini, sehingga satu langkah
satu idealisme, satu titik tujuan. Dan saya kira di Majelis Ulama inilah satu-satunya wadah yang mampu mengumpulkan semua daripada organisasi keagamaan yang ada di negara kita ini. Tugas yang mulia, apalagi sebentar lagi kira-kira tahun 2035 kita akan masuk pada puncaknya bonus demografi, yang di saat itu usia produktif bisa mencapai 70%, bahkan mungkin sampai 75%. Menurut batasan mereka orang yang dimasukkan pada usia produktif, yakni usia 15 sampai kira-kira 65 tahun. Ini nanti pada puncaknya 2035 akan mencapai puncaknya 70%. Yang 30% dibagi manula manusia seperti saya ini, dan usia 14 ke bawah ini hanya mendapatkan jatah 30%. Yang 70% mereka-mereka yang usia. Kalaulah Majelis Ulama ini tidak betul-betul mempersiapkan diri untuk menyongsong bonus demografi yang saat sekarang ini sudah menjadi mimpi, hayalan, harapan besar, mimpi-mimpi besar bagi anak bangsa. Kalau itu spiritual, kebenaran, pikiran-pikiran dan harapan-harapan tidak mendampingi sebuah kemauan dan lamunan-lamunan tersebut, maka jangan harap nantinya itu menjadi bonus demografi, tapi justru mengkhawatirkan akan menjadi bencana demografi. Bagaimana keculasan pengetahuan kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak ada khasyatullahnya. Pada tahun 1914 yang lalu dikabarkan di Jepang ada seorang profesor yang menciptakan sebuah robot wanita cantik yang memang betul-betul dia persiapkan. Saat itu dia menyatakan, ini sudah 20 tahun saya kerjakan robot ini, saya mencanangkan 10 tahun lagi robot yang saya ciptakan ini akan siap saya launching, saya lepas di pasar bebas. Maka robot ini dibuat secermat mungkin, terdiri silikon-silikon pilihan, dan dinamakan Android Asuna. Dan saya pernah sudah ditunjukkan potongan-potongan YouTube-nya, film kecilnya, di mana dia sudah bisa merespon pada lingkungan, merespon siapa yang mengajak. Cantik sekali. Karena dari silikon yang pilihan, maka kulitnya ini halusnya, masya Allah. Siapapun yang pegang bisa kepleset. Ya, istilahnya full press body, tidak ada dempulannya. Dia jadi 10 tahun lagi akan saya lepas. Apa tujuannya? Dia ingin membuat robot yang tujuan untuk memberikan kepuasan seks kepada mereka-mereka yang membutuhkan, mereka-mereka orang yang sedang, yang hidung belah. Coba seorang profesor ya, yang di situ disebut profesor karena apa? Ilmunya yang begitu banyak. Isogiro namanya, Profesor Isogiro. Tapi ilmu yang dimiliki digunakan untuk sesuatu yang justru merusak akhlak moral daripada umat ini. Ini yang dimaksud manakala
ilmu tadi tidak ada pendamping, maka akan melakukan perselingkuhan. Bahkan di Spanyol ada insinyur Barcelona Santos, dia menciptakan robot wanita dan menyatakan robot ciptaanku nanti akan saya buat robot yang bisa melahirkan anak dari saya. Apa tidak gila ini ilmu yang tanpa kontrol semacam ini? Dan banyak contoh-contohnya. Diramalkan nanti pada tahun 2025 perkawinan antar manusia dengan robot akan menjadi sesuatu hal yang biasa. Kalau tidak majelis ulamanya mulai saat sekarang ini betul-betul rapi-rapi mempersiapkan diri sebagai penjaga moral, di samping memperkokoh bangunan-bangunan majelis ulamanya, menyampingkan perbedaan-perbedaan yang ada, lalu bisa memberikan solusi bagi umat. Yang kita butuhkan nanti bukan sekadar kepintaran dan kepandaian, tapi kebenaran. Benar dan pintar itulah nanti yang akan kita butuhkan. Saya dengar di Eropa Barat pun sendiri, yang dibutuhkan seorang pemimpin bukan hanya pemimpin yang cerdas dan pintar, tapi benar menjadi sesuatu yang, karena benar ini yang akan mendampingi, menjadikan sebuah keseimbangan di dalam sebuah perjalanan seorang pemimpin. Dan itu sudah oleh Islam sejak awal, semua itu sudah menjadi amanat kita semuanya. Makanya disebutkan innama yakhshallah min ibadil ulama. Saat sekarang ini kita mulai persiapkan, sudah mulai kita memasuki pada bonus demografi itu, tapi puncaknya 2035, bahkan 2040 disebutkan sebagai generasi emas. Apakah itu semua bisa kita capai, bonus-bonus itu? Atau sebaliknya? Ini tugas amanah, amanah daripada ulama, amanah kita semuanya. Tapi saya percaya dipimpin oleh Profesor Dr. Kiai Haji Mukri, insya Allah Majelis Ulama Provinsi Lampung akan bisa menjadi sebuah majelis yang menyeimbangkan keberadaan yang ada. Dan itulah memang tujuannya kita ini diminta, ya, dilahirkan, diwujudkan di dunia untuk menjadi makhluk atau manusia yang seimbang. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah memang ja'alnakum ummatan wasata, aku jadikan kalian sebagai umat yang seimbang, umat yang ada pada tracknya, umat yang tidak membeda-bedakan dari kelompok mana kelompok, bahkan umat yang mampu menafsirkan bagaimana dakwah Islamiyah ini. Bayangkan di dalam Al-Quran disebutkan Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun diperintah berangkat untuk ketemu dengan Fir'aun. Itu pun diberi tahu innahu tagha, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kalian berdua, temui Fir'aun, tapi ketahui Fir'aun itu tagha, orang yang sudah melampaui batas sampai mengaku Tuhan dia itu. Karena sekian ratus tahun tidak pernah sedikit pun dia terkena penyakit yang ringan, apalagi yang berat, sehingga menganggap dirinya ada sebuah kelebihan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Orang manusia yang sudah disebut tagha pun masih, kita ulama diperintah untuk terus memberikan sebuah penerangan, memberikan mau'izah, dan masih diperintahkan untuk punya harapan. La'allahu, ya, agar dia, atau harapannya agar dia mau. Sehingga bagaimana kita melaksanakan dakwah, tentu ini harus sudah menjadi pegangan, ya. Dakwah kita ini adalah
merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, membina bukan menghina, mendidik bukan menghardik, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini yang kita perlu untuk bagaimana menyikapi cara-cara dakwah kita ini. Dan dakwah itulah modal utama atau bekal utama bagi ulama untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Quran sendiri telah menyatakan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Sampaikan hai Muhammad, andaikan lautan yang ada di bumi ini dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimatu rabbi, maka tinta lautan itu akan punah dan kering sebelum kalimat Rabbi itu selesai ditulis. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun ditetapkan dengan lautan-lautan dari planet yang manapun, tetap akan punah dan kering, kalimat Rabbi tidak akan. Artinya apa? Artinya ilmu pemahaman terhadap Islam kita ini mungkin masih 5% atau 10%. Lalu bagaimana kita memahami Islam? Tiada lain harus tuntunan yang disampaikan. Bagaimana Rasulullah menghadapi kelompok-kelompok lain, dan itu sampai wafatnya. Kita mungkin pernah mendengar di saat wafat Rasulullah SAW, sahabat-sahabat sedang mencari baju perang Rasulullah, baju besi Rasulullah yang sangat punya nilai kenangan yang luar biasa. Tiba-tiba tidak ada. Sahabat saling bertanya, di mana, di mana, di mana? Akhirnya ternyata ada di tangan orang Yahudi, non muslim. Ternyata digadaikan oleh Rasulullah ke orang Yahudi dan diselesaikan oleh sahabat Ali. Masalahnya tidak sesederhana itu. Kenapa sampai Rasulullah menggadaikan baju perangnya yang sangat bernilai itu bukan kepada sesama muslim atau kepada sahabatnya, tapi kepada non muslim? Jangan sampai kita punya gambaran, oh sahabat-sahabat kikir semua, sahabat-sahabat tidak murah pada Rasulullah. Jangan sampai kita, jangankan hanya senilai baju perang, semua harta diminta Rasulullah. Jangankan semua harta, kepalanya pun kalau diminta diberikan itu sahabat. Apakah sahabat miskin-miskin semua, fakir semua? Tidak. Bagaimana sahabat Utsman punya pembantu tidak kurang 400 pembantu? Bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf kalau mendatangkan dagangan bisnisnya yang dimuat di unta-unta itu masuk kota Madinah ini bergetar saking banyaknya. Siapa itu sahabat Abu Dardah yang siap memberikan semua kekayaannya? Sahabat Abu Bakar, kaya-kaya sahabat. Tapi kenapa Rasulullah sampai menggadaikan baju perangnya kepada orang? Artinya itu sudah ada amanat yang sangat besar yang harus kita fahami. Kita harus bisa cerdas memahami ini. Apa itu amanat? Artinya Islam ini juga memerintahkan pada umatnya, pada ulamanya, perhatikan mereka yang non muslim itu sebagai tanggung. Kalau mereka bagus pada kalian, beri, ya, amankan mereka, perhatikan mereka. Buktinya Rasulullah menggadaikan, kenapa pada mereka? Agar punya perhatian, agar di dalam sebuah kebijakan kita harus ada keadilan, pemerataan dan lain sebagainya. Dan itu juga ada nilai-nilai dakwah. Dakwah itu aslu dakwah adalah arifku,
lembut, ya, santun. Itu asal usul daripada dakwah. Makanya Indonesia saat sekarang ini menjadi mayoritas yang sebelumnya kita ketahui, ya karena dakwah-dakwah yang begitu menyentuh, dakwah-dakwah yang begitu menarik, yang simpati, tidak langsung tuding bid'ah, kafir, syirik dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ini juga yang merupakan harus di Majelis Ulama ini, karena sebagai mitra pemerintah, sebagai khadimul ummah, shadiqul hukumah, bagaimana pemerintah merasa ringan menjalankan tugas-tugas kepemerintahannya, terutama di provinsi. Sahabat Ali pun pernah marah di saat sahabat Umar minta, karena ada dua masalah antara sahabat Ali dengan seorang non muslim. Sahabat Utsman menyatakan, ya Abul Hasan taqaddam. Sahabat Ali nampak wajahnya marah, karena dia saat itu sedang bermasalah dengan orang non muslim. Tapi kenapa dia dipanggil ya Abul Hasan taqaddam? Hei Abul Hasan, maju sedikit. Setelah usai, sahabat Umar bertanya, kenapa waktu saya manggil ya Abul Hasan taqaddam, tampak wajahmu ada rasa marah? Sahabat alimnya, ya Amirul, kenapa saya tidak marah? Di saat saya punya perkara dengan orang non muslim itu, jangan dibeda-bedakan, samakan. Tapi engkau padukan memanggil saya Abul Hasan sebagai bentuk kunyah, katakanlah gelar, itu kan penghormatan. Dan suruh maju sedikit pun, itu kan membedakan. Jangan sampai terjadi hal seperti ini. Inilah ukhuwah, apalagi di dalam ukhuwah Islamiyah, apalagi kita hanya berbeda, ya baju saja, tapi sesama muslim. Kenapa kita sampai ingat pada perang Yarmuk, bagaimana demonstrasi ukhuwah Islamiyah yang ditunjukkan oleh para sahabat. Di saat perang Yarmuk baru usai, sahabat Abu Jaham sedang mencari saudara sepupunya yang belum pulang. Ini perang sudah usai, kenapa saudaraku belum pulang? Akhirnya dia ambil tempat untuk minum, katakan poci atau apa, mungkin saat sekarang dia sedang kehausan, luka parah, sangat membutuhkan minuman. Dicarilah, akhirnya ketemu saja, betul luka parah dan sudah tidak mampu bisa bicara, hanya merintih. Lalu diisyaratkan minum air, mengangguk. Begitu dituangkan mau diminumkan, tiba-tiba terdengar ada suara rintian kira-kira 100 meter. Akhirnya saudaranya memberi isyarat agar Abu Jaham jalan menuju suara rintian yang baru itu. Karena permintaan dituruti, maka didatangnya suara rintian itu. Ternyata yang merintih adalah sahabat Hisham ibnu Abil As, saudara daripada sahabat Ibnu Abil As yang terkenal itu. Luka parah, tidak mampu, akhirnya disodorkan minuman, mengangguk. Begitu dituangkan mau diminumkan, tiba-tiba mendengar rintian yang lain, kira-kira sama jarak. Akhirnya Hisham bin Abil As pun meminta, datangi itu dengan isyarat, datangi suara itu. Akhirnya Abu Jaham mendatangi suara yang ketiga ini. Sampai di sana ternyata pemilik suara sudah meninggal dunia, belum sempat air diminumkan. Akhirnya kembali kepada sahabat Hisham bin Abil As. Kembali sampai pada tempatnya sahabat Ibnu Abil As, Hisham bin Abil As sudah meninggal dunia juga. Akhirnya kembali ke saudaranya, saudara sepupunya yang pertama tadi.
sampai ke saudara sepupu juga sudah meninggal dunia. Ketiga-tiganya meninggal dunia hanya karena ingin mendahulukan, karena merasa ukhuwah Islamiyah yang begitu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka saling mendahulukan. Inilah contoh-contoh bagaimana sebagian daripada dakwah Islamiyah yang penuh dengan santun, penuh dengan kemurahan, penuh dengan rasa yang simpatik, maka Islam akan segera banyak ya mereka yang memahami dan menyadari kebenaran-kebenaran. Semoga Majelis Ulama Provinsi Lampung diberikan kemudahan oleh Allah, bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik, dan Lampung makin maju, makin sejahtera, makin berkah bersama-sama Bapak Gubernur dan Forkompimda yang ada di Lampung ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat atas semua pimpinan MUI Lampung. Semoga Allah memberikan kesuksesan di dalam melaksanakan tugas dan dakwahnya. Ihdinas siratal waffaqanallahu iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.